Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haryaldo Putra Pratama dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2215050092. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan atau menerangkan tentang kitab Al-Mizan, kitab tafsir Al-Mizan yang dikarang oleh Toba At-Tobai. Nah, sebelum kita lebih dalam menuju kepada kitab Al-Mizan tersebut, tentu saja kita terlebih dahulu harus mengetahui siapa pengarang dari kitab tafsir tersebut. Nah, kitab tafsir tersebut dikarang oleh Toba At-Tobai yang nama lengkapnya yaitu Sayyid Muhammad Husain Ibnu Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain bin Al-Mirza Al-Syegaf Syekh Al-Islam At-Tobai At-Tab Al-Qad. Nah, itulah nama lengkap dari Toba Tobai tersebut. Beliau lahir pada tanggal 29 Zulhijjah pada tahun 1321 Hijriah di Tabriz, Iran atau Persia pada saat sekarang ini. Ia berasal dari keluarga yang memiliki tradisi ilmu yang kuat di mana selama 14 generasi keluarganya telah melahirkan banyak ulama Islam terkemuka dalam berbagai bidang ilmu. Nah, dalam perjalanan hidupnya di masa kecil ialah sangat kehidupannya sangat penuh tantangan. Sejak usia 5 tahun ia sudah menjadi anak yatim karena kehilangan ibunya. 4 tahun kemudian ia kembali menjadi yatim piatu setelah ayahnya juga meninggal. Ditambah lagi ia tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga mengalami kehilangan hubungan dengan teman-teman dan kerabatnya. Nah, ayahnya dari Toba-Tobai tersebut adalah ayahnya bernama Muhammad, dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka di berbagai wilayah di Iran dan merupakan keturunan dari ulama besar bernama Mirza Ali As-Segaf, Syekh Al-Islam, seorang ilmuwan terhormat di Tabriz, tempat lahir dari Toba-Tobai tersebut. Nah, kakeknya bernama Sayyid Muhammad Husain adalah salah satu murid terbaik dari penulis Al-Jawahir dan Syekh Musa Kashif Al-Gita Tahrani pada tahun 1370. Toba-Tobai ini memiliki jalur akademis yang kuat. Kakek buyutnya Abdul Wahab Hamadani lahir dan dibesarkan dari Samardan dan merupakan anak dari Syed Najam Al-Dim Abdul Al-Ghaffar At-Toba-Tobai, seorang ulama yang diakui sebagai Syekhul Islam di Tabriz. Nah, setelah Toba-Tobai tersebut ditinggalkan oleh ayahnya dan ditinggalkan oleh ibunya, ia menghabiskan 10 tahun untuk berpendidikan di Najaf. Ia mendalami berbagai sumber ilmu pengetahuan seperti disiplin ilmu termasuk fikih, tasawuf, irfani, filsafat dan lainnya. Toba-Tobai raih status ijtihad pada tahun 1354 Hijriah dan kembali ke kota asalnya Tabriz. Setibanya di sana ia berkecimpung dalam pertanian selama 10 tahun. Selama periode tersebut ia jauh dari aktivitas ilmiah dan pemikiran. Muhammad Husain Toba-Tobai meninggal dunia pada hari Minggu 18 Muharram 1402 Hijriah sekitar pukul 9 pagi dalam usia 81 tahun dan dimakamkan di Masjid Al-Asr Haram Hadramaut. Nah, itu jalur kehidupannya dari awal sampai besar. Nah, selanjutnya yaitu selama hidupnya beliau banyak menulis dan menghasilkan karya-karya yang banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu karya yang dikenal oleh masyarakat luas hingga saat ini yaitu Tafsir Al-Mizan.
beberapa di antara tafsirnya beliau yakni Risalatul Ijaz, Risalatul Fil Burhan, Usuluhul Falsafah, Risalah Fil I'tibarat, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk kontribusi beliau dalam tafsir, yaitu karya utamanya sebuah penafsiran Al-Quran yang berpengaruh diselesaikan antara tahun 1954 hingga 1972 Masehi. Penafsirannya didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran seharusnya dijelaskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dikenal sebagai pendekatan tafsir Quran bil Quran. Nah, menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, teologi, serta mistisisme dalam penafsirannya yang membuatnya relevan bagi kalangan intelektual masa kini. Nah, untuk karyanya yang masih terkenal sampai sekarang yaitu Tafsir Al-Mizan. Nah, untuk latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut yaitu penyusunan kitab tafsir ini bermula saat Syekh Tabatabai memberikan kuliah di Universitas Qum, Iran. Pada waktu itu, para mahasiswa meminta guru mereka untuk mengumpulkan bahan ajar dalam bentuk tafsir yang terstruktur dan menyeluruh. Beliau pun memenuhi permintaan para mahasiswa tersebut sehingga lahirlah kitab tafsir Al-Mizan yang terdiri dari 20 jilid. Nama Al-Mizan dipilihnya karena beliau ingin agar karya tafsirnya bisa menjadi alat ukur untuk memberikan pandangan yang seimbang dan kuat bagi umat Islam ketika menanggapi berbagai isu atau tantangan dengan menekankan metode penafsiran Al-Quran bil Quran. Dalam karya tafsir ini berbagai pendapat pandangan dari ulama tafsir baik klasik maupun modern, dari Sunni maupun Syiah, sehingga pemilihan istilah mizan sangatlah tepat. Terkadang sang musafir juga memberikan kritik terhadap pendapat para ulama tersebut. Nah, kehadiran tafsir Al-Mizan tersebut bertujuan untuk menjawab tuduhan negatif terhadap Syiah yang mengklaim bahwa mereka memiliki versi Al-Quran yang berbeda dengan yang diakui oleh umat muslim secara umum. Beberapa tokoh Syiah termasuk penulis tafsir Al-Mizan sangat menolak klaim tersebut dan menjelaskan bahwa mereka tidak pernah mengubah isi Al-Quran. Sebagai contoh, terdapat nama-nama seperti Al-Fadl Ibnu Sazan dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Nah, tafsir Al-Mizan lahir dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan panduan yang seimbang dalam komprehensif bagi umat Islam, terutama di tengah arus perubahan sosial dan intelektual yang kompleks pada abad ke-20 tersebut. Penyusunannya bermula dari kuliah Syekh Tabatabai di Universitas Qum pada Iran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada metode, ciri khas dan corak dari tafsir Al-Mizan tersebut. Nah, ciri khas dari tafsir Al-Mizan tersebut adalah kecenderungan Tabatabai dalam mengimplementasikan Al-Quran secara keseluruhan dapat dianggap sebagai sebuah tafsir yang bersifat multidisiplin. Ini berarti bahwa hampir semua bidang ilmu pengetahuan dan berbagai jenis penafsiran dibahas dalam tafsir Al-Mizan tersebut. Namun, ada beberapa kecenderungan yang menganggapnya sebagai tafsir yang cenderung filosofis karena penguasaan Tabatabai dalam filsafat. Metode atau tata cara penafsiran Tabatabai ini dalam tafsir Al-Quran tersebut dimulai dengan menjelaskan mufradat atau arti dari kata suatu ayat, diikuti dengan pemaparan dari sisi hukum teologis dan diakhiri dengan analisis berbagai riwayat. Dari penjelasan yang telah dipaparkan terlihat bahwa tafsir Al-Mizan ini menggunakan pendekatan tafsir analitis. Nah, tafsir Al-Mizan merupakan suatu karya agung dari Alamah Sayyid Muhammad Hussein At-Tabatabai
yang memiliki tempat istimewa dalam dunia tafsir Al-Quran karena karakteristik metode dan gayanya yang sangat unik. Salah satu ciri paling mencolok adalah penerapan metode tafsir Al-Quran bil Quran yang merupakan pendekatan inovatif dengan memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran untuk saling menerapkan dan memperdalam pemahaman makna. Alamah Tabatabai meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah kesatuan yang utuh dan harmonis, di mana setiap bagian saling berhubungan dan mendukung. Oleh karena itu, penafsiran terhadap sebuah ayat tidak dapat terpisah dari ayat-ayat yang lain yang berhubungan. Selain metode penafsiran yang khas, tafsir Al-Mizan pun ditandai dengan kedalaman pengetahuan dan pandangan luas yang dimiliki oleh Alamah Tabatabai. Sebagai seorang filosof, teolog, mistikus yang mendalam, ia mampu menelusuri makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran dan menghubungkannya dengan berbagai bidang ilmu seperti filsafat, etika, filosofis, sosiologi, dan sejarah. Pengetahuan yang luas ini memungkinkan tafsir Al-Mizan tersebut untuk memberikan wawasan yang kaya dan menyeluruh mengenai berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, dalam hal metode, tafsir Al-Mizan mengadopsi pendekatan tahlili yang artinya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap dan dari permulaan hingga akhir. Namun, pendekatan ini tidak dilakukan secara linier dan mekanistik. Alamah Tabatabai selalu berusaha memahami konteks sejarah dan sosial dari sebuah ayat, serta hubungannya dengan ayat-ayat yang lain yang relevan. Di samping itu, ia juga menyertakan kajian filosofis dan teologis yang dalam untuk memperjelas makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, gaya tafsir Al-Mizan cenderung bersifat adabi al-ijtimai, yang berarti memberikan pengertian lebih pada aspek sastra bahasa dan kondisi sosial dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Alamah At-Tabai sangat menghargai keindahan bahasa Al-Quran dan berusaha mengungkap makna yang terdapat dalam gaya bahasa yang khas. Selain itu, ia juga memperhatikan implikasi sosial dan politik dari ayat-ayat Al-Quran serta relevansinya dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat muslim pada masa itu. Nah, mungkin hanya sedemikian tentang penafsiran dari tafsir Al-Mizan karya dari Tabatabai. Sekian, jika ada kesalahan saya Haryaldo Putra Pertama pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.